Shalom, Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, terpujilah Kristus atas anugerah kasih-Nya bagi kita. Marilah sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur atas kesempatan baru untuk kami mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sertai dan berkati firman-Mu agar dapat kami pedomani dalam hidup beriman kami. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah, kami siap mendengarnya. Amin. Lukas 19 ayat 45 sampai 46. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Saudara-saudara, melalui bacaan ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema rumahku adalah rumah doa. Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kisah tentang Yesus mengusir semua pedagang atau penjual di bait Allah dapat kita temukan pada keempat Injil dalam versi yang cukup berbeda satu sama lain. Misalnya di Yohanes 2 ayat 13 sampai 22 tidak ditemukan unsur rumahku adalah rumah doa dan kata sarang penyamun seperti yang ditemukan di dalam Matius 21 ayat 13, Markus 11 ayat 17 dan Lukas 19 ayat 46. Kisah ini begitu populer, bahkan melekat di benak saya secara pribadi sejak saya masih sekolah minggu. Selalu ingat, kenapa? Karena cerita yang cukup heroik, dramatis, atau apa istilahnya yang tepat. Bagi saya, peristiwa ini melekat di ingatan saya karena sebuah peristiwa di mana Yesus marah di bait Allah. Dan sejak saat itu saya selalu takut untuk bermain-main di dalam gereja karena takut nanti Tuhan Yesus akan marah. Setidaknya itulah yang melekat di pikiran saya waktu kecil. Kenapa? Karena guru sekolah minggu selalu memberikan pesan moral yang demikian kepada kami, para anak-anak sekolah minggu. Kisah dalam Lukas ini tentunya bukan hanya sekedar Yesus marah di bait Allah. Bahwa ketika Yesus menggunakan frase sarang penyamun tentu tidak sembarangan. Bahkan arti dari frase ini sangat kasar dan bisa menyebabkan para pedagang di situ tersinggung. Penyamun berarti pencuri yang lihai atau licik, perampok yang serakah. Mungkin awalnya bertujuan baik, bahwa para pedagang ini bertujuan atau bermaksud untuk memudahkan, yaitu menyediakan segala perlengkapan untuk beribadah, termasuk pengadaan hewan kurban bakaran agar pada berziarah khususnya dari luar kota Yerusalem tidak perlu repot membawa hewan kurban mereka dari kampung asalnya. Namun Yesus melihat ada sesuatu yang tidak lagi murni, tidak jujur. Ada penipuan, persaingan, pemerasan, monopoli dan kelicikan, bahkan keserakahan. Bait Allah kini dijadikan sarang penipuan dan keserakahan. Harga yang mereka jual bisa saja dinaikkan dan mau tidak mau para peziarah yang datang dari jauh harus membeli karena tidak mungkin lagi untuk kembali ke kampung asalnya. Atau bisa juga para pedagang dengan kelicikan mereka menjelek-jelekan hewan kurban yang dibawa oleh peziarah karena tidak dibeli di bait Allah atau dianggap cacat dan tidak layak untuk dipersembahkan atau dikurbankan. Tindakan mengambil untung lainnya juga dapat terjadi misalnya dalam sistem penukaran uang. Uang yang dibawa dari luar tentu tidak sama dengan standar mata uang yang digunakan di bait Allah.
Orang-orang harus menukar uang asing mereka dengan yang dipakai untuk pembayaran di Bait Allah. Dan dari sini para pedagang kembali meraup untung yang kadang mencekik atau tidak seimbang sebanding. Saudara-saudara, apa yang dapat kita maknai dari peristiwa ini? Sesungguhnya kita membutuhkan ketenangan ketika kita datang di hadapan Tuhan dan berdoa di hadirat-Nya yang kudus. Inilah yang mau ditunjukkan oleh Tuhan Yesus kepada kita dalam kisah bacaan firman Tuhan ini. Yang bukan hanya sekedar Yesus marah di Bait Allah. Bahwa relasi kita dengan Allah yang Maha Kasih terkadang terhalangi dengan apa? Dengan sikap kita yang egois, mementingkan diri sendiri, mencari keuntungan diri, angkuh dan sombong. Yesus mengingatkan kita bahwa diri kita sesungguhnya adalah rumah doa yang tentu tidak boleh tercemar oleh apapun. Tindakan kemarahan Yesus di Bait Allah sesungguhnya mau mengingatkan kita sekali lagi bahwa rumah doa telah hancur oleh dosa dan perlu untuk dimurnikan, dirombak kembali. Sifat mementingkan diri sendiri, mencari keuntungan, kelicikan, keserakahan, penindasan dan sebagainya seringkali tanpa kita sadari menghancurkan diri kita yang tidak lain adalah rumah doa, tempat Allah bersemayam dan tinggal di hati kita, yang senantiasa menunggu kita untuk datang menemuinya di kedalaman batin kita masing-masing. Hanya karena kita sibuk dengan urusan duniawi hingga kita lupa merawat rumah doa, yaitu hati kita sendiri. Tindakan Yesus ini tentu mendapat kecaman dari banyak orang di sekitarnya. Namun saya yakin ada pula yang menerimanya dan menyadari bahwa ini teguran Yesus ini sebagai sebuah jalan untuk bertobat. Kita tahu bahwa imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa itu berusaha untuk membinasakan dia. Ini jelas di ayat 47b sampai 48. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena banyak orang yang terpikat kepada Yesus dan ingin mendengarkan dia. Saudara-saudara, mari supaya kita menyadari ada banyak hal yang dapat merusak kemurnian ibadah dan doa kita kepada Tuhan. Sesibuk apapun kita, jangan lupa merawat diri kita yang tiada lain adalah Bait Roh Kudus, tempat kediaman Allah. Tempat Allah berdiam bersemayam dan selalu menunggu kita untuk datang beribadah kepadanya dalam doa yang tulus. Kiranya firman ini menguatkan dan memberkati kita. Mari berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Untuk mengingatkan kami bahwa hati kami, diri kami adalah Bait Allah. Rumah doa, tempat kediaman-Mu. Baiklah kami menjaga hati, memelihara hati kami sedemikian. Dan biarlah Engkau layak tinggal di dalam hati kami. Roh Kudus berdiam dan bersemayamlah di dalam hati kami. Suci kuduskan kami dan biarlah kami dapat terus membangun doa-doa kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.